Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Darmawan dengan NPM 22001034. Di sini saya akan melakukan physical examination in allergic disease. Jadi kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya dokter yang bertugas pada klinik hari ini. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak Bapak. Tujuannya untuk mengetahui gejala-gejala dan menyimpulkan diagnosisnya serta pengobatan yang akan diberikan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertama kita akan perhatikan apprehensi pasien apakah normal atau tidak dari tonnya, apakah dapat bergerak dengan aktif, apakah interaktiveness-nya, bagaimana interaksi anak dengan kita lihat bagaimana tingkat kerewelan anak tersebut, kita lihat juga kontak mata dengan kita, lalu kita lihat kemampuan bicara pada anak tersebut. Lalu kita lihat apakah pasien terdapat sesak atau tidak, apakah ditemukan refraksi, dan kita lihat juga apakah pada pasien terdapat kelainan warna kulit atau tidak. Bila cyanosis itu kebiruan atau pucat. Lalu kita akan melihat bagaimana kondisi sakit pada pasien. Pertama, jika not ill berarti itu tidak ada gejala. Lalu mild, moderate, severe, di mana severe itu terdapat gejala yang mengancam jiwa. Di antaranya ada sesak, edema general, dehidrasi, penurunan kesadaran, dan kejang. Dan ada kejang-kejang. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Punten ya, Dek. Lalu setelah kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, kita menghitung nadi pasien, kita menghitung berapa frekuensi nadi pasien per menit. Kita tentukan bahwa dia itu regular atau irregular, volume dan equality-nya. Jika regular, kita lakukan pengukuran dalam 10 detik dikali 6. Jika irregular, kita akan melakukan dalam hitungan 1 menit. Baik, di sini data nadi pasien, hitung nadi pasien regular, dan kita lihat respiratorinya, pernapasannya, frekuensinya berapa kali per menit, regular atau irregular. Lalu kita akan mengukur dari ukur temperatur atau suhu tubuh pasien, harus dilakukan pada aksila. Punten ya, Dek. Lalu setelah itu kita akan mengidentifikasi dari kulit pasien, apakah ada rash atau ruam di daerah dada pasien, apakah ada edema atau bengkak pembengkakan, nyeri atau tidak, apakah ada pitting atau non pitting di daerah kaki pasien. Lalu dilihat distribusi dan tekstur dari rambut, apakah rambutnya rontok atau rambutnya mudah patah, serta apakah ada edema, pembengkakan, nyeri atau tidak pada wajah pasien, adakah twitching atau grimacing atau kedutan mimik wajah yang meringis pada wajah pasien, serta kita lihat pergerakan pasien, apakah ada rasa gatal di bagian hidung akibat mengusap bagian hidung, itu adakah alergi salut, serta apakah
seakan-akan mulut itu selalu terbuka atau open mounted face. Lalu adakah De Morgan infraorbital fold, yaitu ada garis di bawah mata pasien. Adakah allergic sinner atau kehitaman pada bagian bawah mata pasien. Lalu kita pemeriksaan mata, kita lihat bagaimana secretnya cirrhosis mucoid dan atau mucopurulennya. Kita lihat palpebrae apakah ada edema, kita lihat di matanya apakah ada edema, adakah blepharospasme, kita lihat di kelopak matanya, punten ya Dek. Iya dong. Kita lihat di kelopak matanya apakah adakah dry atau hyperamia, chemosis atau edema atau blood vessel injection. Lalu di kelopak mata bagian atas kita lihat apakah ada edema, hyperemia, visible blood vessel atau pinpoint papil. Lalu kita mengecek bagian hidungnya apakah dia berair, bermukosa atau mukopurulen. Apakah ada sniffing atau gerakan mengendus-endus. Kita lihat di hidungnya apakah ada pigment transverse nasal crease atau garis pada hidung pasien. Adakah nasal enlargement atau hidungnya membesar. Lalu kita lihat apakah ada lubang hidungnya itu membesar ketika melakukan saat bernafas. Lalu kita lihat bagian dalam hidung pasien, adakah mucus palpebus atau pembengkakan di dalam hidung pasien. Dan kita perhatikan juga mulutnya, di bibirnya apakah ada edema, nyeri atau tidak, pitting atau non pitting, adakah apakah ada perubahan bentuk gigi atau giginya tonggos, atau langit-langit mulutnya lebih tinggi. Punten Dek, bisa membuka mulutnya, kita lihat apakah langit-langit mulutnya lebih tinggi, serta kita lihat lidahnya apakah ada edema atau bengkak. Oke. Lalu kita lihat lehernya, adakah supranextral retraksi. Lalu kita lihat apakah ada supraclavicular retraksi, serta bagian toraks atau dada. Toraks diinfeksi apakah simetris atau asimetris bentuk atau pergerakan saat bernafas, ada barrel chest atau intercostal retraction. Dan untuk di paru-parunya apakah ada vascular breathing sound atau adakah wheezing atau mengi. Serta untuk jantungnya, kita periksa bunyi jantungnya. Kita dengarkan apakah dia regular atau irregular. Lalu kita lihat perutnya apakah dia ada epigastric retraksi, serta anogenital apakah ada edema, hyperemia, erosi dan ekskoriasi. Dan untuk ekstremitas palmar atau plantar, ekstremitas diperiksa pada palmar dan plantar apakah terasa dingin atau lembab. Telapak dan punggung tangan dan kaki diperiksa dua-duanya. Serta kita cek juga capillary refill time, diperiksa jika kurang dari 2 detik berarti perfusi normal, jika lebih dari 2 detik berarti perfusi tidak normal. Baik, alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih Adek. Baik, alhamdulillah kegiatan kali ini sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.